Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Afternoon, Pak. Okay, how are you today? I'm fine. Very well, thank you for the answer. Let's start this class by saying Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Okay, so now this is what we are going to study today, which is about reading 3 or 4, supporting or stated or unstated detailed question. So this question asks about specific information you can find in the text. Soal yang ini menanyakan informasi detail atau spesifik yang bisa kamu cari informasinya di dalam teks. Jadi bukan menanyakan teksnya secara umum, bicara soal apa, tapi hanya menanyakan beberapa bagian dari teksnya saja. Supporting detailed question asks about a piece of information in the passage rather than the passage as a whole. Ya, menanyakan ya sebagian informasi, ya sebuah informasi di dalam teks, bukannya menanyakan teksnya secara menyeluruh. Contoh soalnya adalah examples of questions. The passage indicates that Darwin blah blah blah. According to the passage, what causes the blood clot? How many different methods of recognizing past ice ages? Nah, ketiga soal ini menanyakan informasi yang spesifik yang bisa kita cari kata kuncinya di dalam teks. Jadi bukan menanyakan teksnya bicara soal apa secara umum, tapi hanya menanyakan sebagian informasi aja yang bisa kita temukan kata kuncinya di dalam teks. Cara jawab soalnya adalah find a keyword in the question, cari kata kuncinya di soal. Soalnya menanyakan apa, nah kita cari kata kuncinya. Yang kedua, skim the appropriate part of the passage for the keyword. Cari di dalam teks mana sih kalimat yang memuat kata kunci yang ditanyakan di soal, gitu ya. Jadi di soal menanyakan apa, lalu kita cari kata kuncinya di dalam teks. And then read the sentence containing the keyword. Baca kalimat yang mengandung kata kuncinya. And then eliminate the certainly wrong answers and choose the best answer from the choices that remain. Eliminasi, singkirkan ya, buang jawaban yang jelas-jelas salah dan pilih jawaban yang terbaik dari sisa-sisa pilihan jawaban. Contoh soalnya adalah a few years ago, a shortage of natural gas drove prices sky high, blah, blah, blah. Kita nggak perlu baca teksnya secara menyeluruh ya. Kita cukup fokus ke soalnya. Apa sih yang ditanyakan di soal? Kalau kita baca soalnya, what made prices higher and higher? Apa yang membuat harga semakin tinggi dan semakin tinggi? Is it A, a surplus of natural gas? Meningkatnya gas alam. B, the decrease in demand. Decrease itu menurun ya. Increase meningkat, decrease menurun. Menurunnya demand permintaan. Or C, decrease in supplies. Meningkatnya persediaan. Or D, the low income pendapatan hukum. Atau yang I, lack of natural gas, kurangnya gas alam. Oke, ini langsung praktek ya. Coba kira-kira jawabannya apa nih? Kita cari kata kuncinya di teks. Cukup cari kata kuncinya di teks, mana sih yang menjelaskan harga semakin naik. Nah, kalau kita sudah ketemu kata kuncinya di teks yang menjelaskan bahwa harga semakin naik, kita baca kalimat itu secara komplit. Sebenarnya sih gampang ya, kata kuncinya ada di awal teks. Sudah tercantum di awal teks, apa sih yang membuat harga semakin naik? Bisa kita temukan pada awal teks. Nah, berarti kita simpulkan jawabannya, kira-kira A, B, C, D, atau E. Ayo, ada yang berani jawab? Gimana kira-kira jawabannya? Laras atau Bintang? Siapa nih? Yang bisa jawab coba siapa? Noval atau Safa, Dea? Ayo, kira-kira jawabannya apa?
Yang Apa, the increase in supplies bukan, Kak? Oke, pintar. Increase in supplies berarti meningkatnya persediaan gitu ya. Thank you, Bintang. Nah, pintar nih Bintang, sudah jawab ya. Bagus. Ya, yang D, yang C ya, increase in supplies, meningkatnya permintaan. Oke. Nah, kalau kita baca di sini Bintang nih, ada kata shortage ya. Tahu artinya nggak Bintang? Artinya apa shortage nih? Bintang, mungkin yang lain Halo, ada. Kak, halo. Ya, sorry apa? Nggak tahu, Kak. Oke, thank you. Nah, kalau short itu kan, kalau orang ya ada tall, ada short ya. Kalau tall itu tinggi, kalau short itu pendek gitu ya. Ya, short itu artinya adalah kurang sebenarnya. Misalnya short of time, kurang waktu, short of money, kurang duit gitu ya. Nah, jadi short itu bisa diartikan kurang. Nah, maka kalau shortage ini adalah kata bendanya. A shortage of natural gas. Kurangnya gas alam. Ya. A few years ago, shortage of natural gas drove prices sky high. Gitu. A shortage of natural gas drove prices sky high. Membuat prices menjadi lambung tinggi ya, seperti itu, sky high. Nah, jadi kira-kira is there any better answer? Kira-kira ada jawaban yang lebih baik ya? Kira-kira. Tapi bagus nih Bintang nih sudah mencoba jawab, bagus. Yang lain bagaimana? Atau mungkin ada jawaban lain nggak kira-kira yang lebih baik? A few years ago, shortage kurangnya natural gas drove prices sky high, membuat prices harga menjadi naik. Nah, kira-kira kalimat ini bisa diwakili dengan opsi yang mana nih? Apa yang membuat harga semakin naik dan semakin naik? Yang mana kira-kira? Ayo coba jawab nih, jangan takut salah. Ayo. Ini bagus Bintang nih, sudah hebat, sudah menjawab. Coba Bintang ada jawaban lain? Atau mungkin siswa lain mau coba jawab? Laras mungkin Laras, ayo Laras. Ini jangan diem aja ya. Coba jawab. Apa? Yang D bukan, Kak? Nggak tahu, bingung. Yang mana Laras tadi, maaf? Yang D. Yang D, low income. Oke. Ini mungkin salah ketik ya. Harusnya LOW ya. Low income. Pendapatan yang rendah. Oke. Jadi yang D itu low income, artinya pendapatan yang rendah. Nah, kalau pendapatan rendah, ada nggak di teks di sini? Nih gini, kita baca teksnya ya sekali lagi ya. Safa ya. Kan di sini selalu ditanyakan ini Safa nih. What made prices higher and higher? Apa yang membuat harga semakin tinggi dan semakin tinggi gitu ya. Nah, di teks ini kurang lebih disebutkan pada bagian awal teksnya nih, yang membuat harga semakin tinggi dan semakin tinggi. Ini kita baca ya bagian awal teksnya nih. Kan ada kata prices ya. Terus ada kata high juga. Nah, ini yang disebut sebagai kata kunci. Kan di teks tadi disebutkan ya, ada keyword ya. Keyword, kata kunci, kata kunci. Maksudnya apa sih kata kunci? Maksudnya ini. Maksudnya adanya pengulangan soal dan juga di teks. Contoh ada kata prices. Ada kata sky high, ada kata high. Nah, berarti jawabannya ada di kalimat ini ya. Bintang dan Safa dan yang lain ya. Berarti jawabannya ada di kalimat ini. Nah, kalau kita baca kalimatnya baik-baik, a few years ago, a shortage of natural gas drove prices sky high. A few years ago, sekian tahun yang lalu, a shortage, kurangnya natural gas, gas alam, drove prices sky high, membuat harga menjadi semakin tinggi dan semakin tinggi gitu. Nah, sekarang soal ditanyakan tuh, apa sih yang membuat harga semakin tinggi dan semakin tinggi? Ya, berarti jawabannya yang ini. Disebutkan pada kalimat yang tadi. Nah, kira-kira kalimat tadi bisa diwakili dengan opsi yang mana? Apakah yang A, a surplus oh ya, surplus, berlebihan. Kelebihan dari natural gas, gas alam, atau yang B, decrease in demand, berkurangnya permintaan. Atau yang C, increase in supply, meningkatnya persediaan. Atau yang D, mungkin bukan LOW, harusnya LOW ya, bukan LOW ya, LOW, low. LOW, low income. Low income, menurunnya pendapatan. Atau yang eco, tuh yang E, a lack of natural gas, kurangnya gas alam. Nah, kira-kira kalimat ini
Dari kalimat yang pertama, bisa diwakili dengan opsi yang mana? What made prices higher and higher? Apa yang membuat harga naik dan semakin naik? Kira-kira jawabannya mana? Safa atau Bintang atau yang lain? Silakan. Come on. Ini bagus nih, Safa dan Bintang sudah berani. Coba yang lain. Atau yang lain siapa? Coba. Ayo, come on. Fidelia mungkin. Kira-kira yang mana Fidelia? Fidelia, halo. Fidelia, halo. Siapa nih? Naufal ya, Naufal Ivanti, silakan. Ayo jangan diam aja nih, coba jawab. Ini soalnya emang sulit ya. Kira-kira kalimat tadi bisa kita simpulkan bahwa apa sih yang membuat harga semakin naik? Apa kira-kira Adit? Yang A enggak sih, Kak? Said ya? Apa tadi Said jawabannya? Yang A bukan. Yang A, bagus. Artinya apa Said? Surplus. Plus, kalau plus kan berarti plus ya, tambah ya? Ya, surplus berarti berlebih. Nah, kalau kita baca, ini ya Said ya. Justru kebalikannya Said nih. A few years ago, sekian tahun yang lalu, a shortage, kurangnya gas alam, drove prices sky high, membuat harga menjadi semakin tinggi Said. Ya. Kalau di teks ini, kalau opsi yang A bilangnya malah surplus, berlebihan. Harusnya bukan berlebihan, tapi justru kurangnya gas alam yang membuat harga semakin naik. Jadi kalau yang A ini kurang tepat, karena harusnya lawannya. Lawan dari surplus itu lawan dari berlebih, tetapi kurang dari gas alam, shortage of natural gas. Nah, inilah yang membuat harga prices sky high, membuat harga menjadi semakin naik. Sehingga kalimat ini bisa diwakili dengan opsi yang mana ya? D bukan sih, Kak? Ya. Ica, thank you Ica. Ica yang B ya? D. Oh, yang D. Oh, jadi tadi itu sudah tadi low income. Kalau low income artinya ini Ica, berkurangnya pendapatan yang rendah. Nah, harusnya yang rendah bukan pendapatan, yang kurang bukan pendapatan, tapi yang kurang adalah natural gas. A few years ago, sekian tahun yang lalu, kurangnya shortage, kurangnya gas alam membuat harga semakin naik. Nah, jadi yang ditanyakan di soal, apa yang membuat harga semakin naik? Ya, jawabannya adalah kurangnya gas alam. Kurangnya gas alam yang mana bahasa Inggrisnya kurangnya gas alam? Ica. Oh iya, Kak. Yang I. Yang I ya. Iya. Iya. Lack itu sama dengan shortage. Lack artinya kurang. Sama dengan shortage. Sehingga jawabannya I. A lack atau a shortage natural gas drove prices sky high. Oke, membuat harga menjadi semakin naik. Oke, thank you. Makasih ya sudah menjawab nih. Yang tadi ya, si siapa? Bintang, ya, Ica, Said, ya. Laras juga tadi. Oke, thank you. Safa juga tadi ya, saya lupa. Ya, thank you ya sudah mencoba jawab. Berikutnya kita bahas yang topik yang kedua, yaitu stated detail question. Pertanyaan yang detail, yang spesifik informasinya, dan juga stated, tercantum di dalam teks. Stated detail question asks about one piece of information stated in the passage rather than the passage as a whole. Menanyakan satu informasi yang tercantum di dalam teks, bukannya menanyakan teksnya secara menyeluruh. Jadi nggak menanyakan what is the text about, what is the topic of the passage, what is the title of the passage. Enggak itu. Yang ditanyakan adalah hanya informasi detail yang bisa kita cari kata kuncinya di dalam teks. Contoh soalnya adalah examples of question, it is stated in the text or in the passage that blah blah blah. Which of the following is true? Which statement is suitable with the text? Nah, ini contoh soal yang menanyakan stated detail question. Cara jawabnya adalah kurang lebih sama seperti tadi. Kita cari kata kuncinya. Di mana sih yang ditanyakan soal, yang ada di soal gitu ya.
Find a keyword in each choice. Temukan atau cari kata kunci pada masing-masing opsi. Skim the appropriate part of the passage for the keyword. Cari bagian yang tepat dari teks yang memuat kata kunci. And then read the sentence containing the keyword. Baca kalimat yang mengandung kata kunci. Eliminate the certainly long answers and choose the best answer from the choices that remain. Singkirkan jawaban yang jelas salah. Lalu pilih jawaban yang terbaik dari sisa-sisa pilihan jawaban. The answer is usually the restatement of what is stated in the passage. Jawabannya biasanya adalah restatement, pernyataan ulang dari apa yang dicantumkan di dalam teks. Restatement contohnya seperti soal yang tadi itu. Dikatakan di soal shortage. Tapi di opsi adanya lack ya. Tapi artinya sama aja. Shortage atau lack artinya adalah kurangnya. Nah, ini yang disebut sebagai restatement. Jadi pernyataan ulang. Intinya sama, cuma disampaikan dengan cara yang berbeda. Oke. Jadi jawabannya seringkali adalah pernyataan ulang dari apa yang tercantum di dalam teks. Nah, ini contoh soalnya nih. Which of the following is true according to the text? Mana yang benar berdasarkan teks? Kita fokus ke soalnya dulu, gak usah fokus ke teksnya dulu. Kita bisa mengeliminasi mana jawaban yang nggak masuk akal gitu ya. Bisa kita langsung eliminasi. Contoh yang A. We have to be careful with the exhaust smoke from an electric car. We have to be careful. Kita harus berhati-hati dengan asap knalpot yang keluar dari mobil listrik. Atau yang B. An electric car can go faster than a gasoline car. Mobil listrik bisa berjalan lebih cepat daripada mobil gasoline, mobil BBM. Atau yang C, it is probably cheaper to drive an electric car than a gasoline car. Mungkin lebih murah, cheaper, lebih murah untuk mengendarai mobil elektrik, mobil listrik, than a gasoline car daripada mobil BBM. Atau yang D, an electric car can go as far as we wish without charging the battery. Mobil listrik bisa pergi sejauh mungkin. Yang sejauh yang kita mau, without, tanpa charging, nggak perlu ngecas baterainya. Nah, itu secara logika mungkin atau enggak tuh? Mobil listrik bisa pergi sejauh mungkin, nggak perlu ngecas lagi. Logikanya mungkin atau enggak tuh? Atau yang E, the battery is not the important thing in an electric car. Baterai bukanlah hal yang penting dalam mobil listrik. Battery is not the important thing in an electric car. Baterai bukanlah hal yang penting dalam mobil listrik. Nah, kira-kira manakah pernyataan yang benar? A, B, C, D, atau E? Seperti tadi ya, kita bisa singkirkan jawaban ya. Pernyataan yang secara logika udah jelas salah gitu. Baru sisanya kita cari kata kuncinya di dalam teks. Ayo, ada yang berani jawab lagi? Tadi sudah bagus ya? Udah, siswanya sudah pada berani jawab, sudah bagus. Nah, coba soalnya kira-kira jawabannya apa? Nova. Yang D bukan sih, Kak? Dan pinter nih, hebat-hebat. Bagus. Tadi kalau saya Nova dulu tadi ya. Nova yang mana Nova? Yang C bukan kok. Oke, kenapa yang C? Pakai kalimat sendiri coba, in your own words. Now, why do you think the answer is C? Soalnya nggak perlu isi pakai bensin lagi. Soalnya nggak perlu ngisi bensin lagi. Kalau satu lagi Ica tadi ya, Ica yang mana jawabannya Ica? Ica. Iya, Kak. Gimana, Kak? Putus-putus, Kak. Apa? Putus-putus. Mungkin sinyal saya kali. Oh. Ica yang mana? Yang mana Ica jawabannya? Tadi saya yang D. Sekarang? Saya yang D tadi. Tadi yang D. Sekarang tetap yang D atau ganti jawaban?
Oke, Ica tetap yang D. Ica, halo. Oke. Ya, bagus ya. Thank you, Ica. Oke. Thank you, Ica and Naufal, for the answer, for being so proactive. Terima kasih ya sudah aktif ini, Ica dan Naufal. Oke, jawabannya antara C atau enggak yang D? Ya, jawabannya adalah yang C. Oke, bagus ya. Nah, kalau kita baca yang A secara logika sudah nggak masuk ya. Yang A bilangnya we have to be careful with the exhaust smoke. Kita harus hati-hati. Apa nih? Oke. Nah, silakan absen ya. Absen di absence link untuk absennya sudah tersedia di chat. Silakan diklik. Silakan diisi absensinya. Link absensi sudah tersedia di chat tuh. Oke. Sambil didengarkan ya, opsi yang A, we have to be careful with the exhaust smoke from an electric car. Kita harus hati-hati dengan asap knalpot dari mobil listrik. Yang A jelas salah. Karena mobil listrik nggak perlu knalpot. Yang pakai knalpot itu mobil yang pakai BBM. Yang B, electric car bisa pergi lebih cepat. Mobil listrik bisa pergi lebih cepat daripada mobil BBM. Nah, kita cari kata kuncinya di dalam teks. Nah, kata kuncinya bisa kita temukan di, ini kan faster ya. Yang mana sih yang ada kata fast? Yang B kan ini kalimat yang B ya. An electric car can go faster, fast. Nah, kita cari kata faster di sini. Nah, ini ada kata fast nih di baris ke-5 dari bawah ya. Di baris ke-5 dari bawah ada kata fast nih. Nah, kita baca kalimatnya. Electric cars are not as fast as gasoline powered cars. Mobil listrik itu nggak secepat mobil BBM. Ya berarti mobil listrik itu lebih lambat dibandingkan dengan mobil BBM. Kalau yang B malah sebaliknya, bilangnya faster, lebih cepat malah. Maka yang B jelas salah. Kalau yang C tadi logika dari Naufal ya, bahwa mungkin lebih murah. Kenapa? Karena nggak perlu beli BBM. Ya, kalau kita baca di kalimat yang ini ya, yang paling bawah ya. However, electric cars may be one answer to the problems of pollution and high gasoline prices. Tetapi mobil listrik bisa jadi jawaban untuk masalah polusi dan tingginya harga BBM. Kenapa ya? Karena mobil listrik nggak perlu beli BBM. Nah, jadi probably cheaper, mungkin lebih murah untuk naik mobil listrik daripada mobil BBM. Kenapa? Karena nggak perlu beli BBM. Nah, inilah kenapa jawabannya yang C. Oke. Kalau yang D kurang tepat nih, karena pada kata without charging the battery. Mobil listrik bisa pergi sejauh mungkin tanpa perlu ngecas. Salah. Mobil listrik harus ngecas ya. Kalau nggak bisa jalan. Ya. Kalau mobil BBM pakai gasolin, pakai BBM. Kalau mobil listrik pakai ngecas supaya bisa jalan. Yang I salah. Baterai itu adalah hal yang penting dalam mobil listrik. Kalau baterai nggak ada, ya mobil listrik nggak bisa jalan. Maka yang E salah pada kata no. Oke, itu kenapa jawabannya adalah yang C. It is probably cheaper to drive an electric car than a gasoline car. Mungkin lebih murah naik mobil listrik dibandingkan dengan naik mobil BBM. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada pertanyaan, silakan. Oke. Ada? Kalau nggak ada, lanjut ya. Oke, thank you. Siapa tadi? Bintang ya? Oke, thank you. Kalau belum ada, kita lanjut ke... Tadi siapa? Kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut ke berikutnya nih. Unstated detail question. Nah, ini menanyakan hal yang tidak benar atau tidak tercantum di dalam teks. Ask about one piece of information which is not true based on the passage or not mentioned in the passage. Menanyakan satu informasi yang tidak benar berdasarkan teks atau tidak disebutkan di dalam teks.
Contoh soal unstated detail question misalnya adalah which of the following is not stated? Which of the following is not mentioned? Which of the following is not discussed? All of the following are true except which of the statements below is not correct according to the text? Which of the following statements is false? Which of the following statements is not true? Cara jawabnya bagaimana? Find a keyword in each choice. Sama kayak tadi, kita cari kata kuncinya di teks. Contoh pada kata fast tadi ya, yang dicari tadi itu. Mobil listrik, an electric car itu bisa pergi lebih cepat daripada mobil gasolin. Mobil BBM, bener atau salah sih? Nah, kita cari kata kuncinya di teks. Ini fast, mana fast? Oh ya, ini fast nih. Nah, kita baca kalimat yang ada kata fast-nya secara menyeluruh. Electric cars are not as fast as gasoline-powered cars. Mobil listrik tidak secepat mobil BBM, berarti yang salah. Nah, ini yang disebut sebagai mencari kata kunci, gitu ya. Jadi kita cari kata kuncinya di soal, lalu cari di teks bagian yang memuat kata kunci tersebut. Baca kalimatnya, baca kalimat yang mengandung kata kunci tersebut dengan baik, dengan hati-hati. Lalu eliminate the answers that are true or stated or mentioned in the text. Oke, ya. Nanti ya kalau PPT insya Allah nanti bisa saya kirim ya setelah KBM ya, setelah kelas nanti ya. Bisa dikirim PPT-nya insya Allah. Oke, thank you, Said. Bisa insya Allah, tapi habis ini ya, habis kelas kelar ya. Oke, thank you, Said. Lanjut. My pleasure. You're very welcome. Nah, ini kebalikan dari yang tadi itu. Kalau yang stated detail question, we have to find the correct answer. But in unstated detail question is what we have to find is the incorrect answer. Kalau unstated detail question yang kita cari malah jawaban yang salah. Jadi, eliminate the answers that are true or stated or mentioned in the passage. Eliminasi, singkirkan jawaban yang benar atau tercantum di teks. And then choose what is not stated or mentioned in the passage. Pilih jawaban yang salah atau tidak tercantum di dalam teks. Contoh soalnya adalah which of the following is not true? Itu harusnya ada is-nya tuh. Sorry. Which of the following is not true about hay fever in the eastern of US? Yang manakah yang salah tentang hay fever di bagian timur Amerika? Mana yang salah? Apakah yang A, suffering from hay fever is equally severe year round? Penderitaan penyakit hay fever ini demam serbuk sari gitu ya. Itu sama parahnya sepanjang tahun. Mau bulan apa, mau musim apa itu sama aja parahnya. Apakah yang B, pollen from trees causes hay fever suffering in the spring? Serbuk sari dari pohon itu menyebabkan hay fever. Demam ini ya, demam serbuk sari pada musim spring, pada musim semi. Atau yang C, grass pollen fills the air earlier in the year than liquid pollen. Grass pollen, serbuk sari grass yang dari rumput itu mengisi udara earlier, lebih awal setiap tahunnya daripada liquid pollen, daripada serbuk sari yang dari liquid. Atau yang di liquid pollen ya, serbuk sari yang dari liquid adalah is most prevalent at the end of the summer. Paling banyak, paling meluas pada akhir musim panas, at the end of the summer. Atau yang E, pollen from trees is rife in the springtime months of March and April. Serbuk sari dari pohon itu paling banyak, paling meluas di musim semi, yaitu pada bulan Maret dan April. Oke, jawabannya mana kira-kira? Cari yang salah, bukan cari yang benar. Ini contoh ya. Contoh opsi yang Eko nih. Opsi yang E, pollen from trees
is ripe in the springtime months of March and April. Serbuk sari dari pohon itu paling banyak di bulan semi, yaitu pada bulan musim semi, yaitu di bulan March and April. Kita cari kata kuncinya di teks di mana nih? Nah di sini nih, lihat tuh. Ada kata March, ada kata April juga, ada kata springtime juga. Nah ya udah kita baca kalimatnya nih, benar atau salah? Kalau kita baca kalimatnya ya di sini ya, di baris ke 5 dari bawah nih. In the springtime months of March and April, when pollen from trees is prevalent. Di musim semi, yaitu pada bulan Maret dan April, March and April, ketika pollen from trees, ketika serbuk sari dari pohon itu meluas. Nah, berarti yang E benar kan ya? Yang E benar tuh. Pollen from trees, serbuk sari dari pohon itu merata atau meluas atau banyak di bulan musim semi, yaitu di bulan March and April. Nah, berarti yang E benar, gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai mencari kata kunci. Nah, berarti yang E benar. Yang dicari adalah jawaban yang salah. Manakah pernyataan yang salah? Nah, berarti kira-kira yang mana nih? Apakah A, B, C, atau D? Nah, ini terakhir nih. Ayo, siapa bisa jawab? Siapa berani jawab ya? Siapa yang berani jawab? Baik, Man. Ayo, silakan. Noval. Bintang, ayo, siapapun. Said, Laras, Safa, Dea, Putri, Reinhardt, Fidelia, ayo. Siapa nih? Emily ya, Emily. Bagus, Naila, Genevan, Ramiro, Zizo, Syanda, Talita, Adit, Sezal, Ica, Kiara. Ayo, siapapun ya? Farhana, Farel, Bram. Ya, kira-kira yang mana jawabannya? A, B, C, atau D? Ini udah saya bantu ya. Manakah kira-kira pernyataan yang salah? Ayo ini soal terakhir nih. Come on. Ayo. Kalau Laras jawabnya yang mana Laras? Laras, halo. Saya sih mikirnya yang C, tapi nggak tahu. Yang C, grass pollen fills the air earlier in the year than liquid pollen. Serbuk sari yang dari grass, dari rumput, itu mengisi udara lebih awal setiap tahunnya dibandingkan liquid pollen. Nah, kita cari kata kuncinya nih. Siapa? Laras ya. Grass pollen mana grass pollen? Oh, ini grass pollen nih. Ini grass pollen nih. Ada kata grass pollen fills the air. Kan sama ya? Tuh, Laras ya. Sama persis tuh. Grass pollen fills the air. Nah, berarti kita baca kalimat ini, Laras. In the summer months of June and July, when grass pollen fills the air. Nah, jadi banyaknya serbuk sari yang dari rumput ini, yaitu pada bulan Juni dan bulan Juli. Nah, sedangkan earlier in the year than liquid pollen. Nah, jadi kalau grass pollen itu terjadinya pada bulan June and July. Nah, kalau kita baca kalimat yang C ya, grass pollen fills the air lebih awal, earlier. Lebih awal dibandingkan liquid pollen. Kalau liquid pollen kapan? Nah, liquid pollen nih, ada di kalimat yang paling bawah nih. At the end of August, pada akhir bulan Agustus, ketika liquid pollen itu paling meluas, paling banyak gitu ya. Nah, berarti pernyataan yang C bahwa grass pollen itu lebih awal dibandingkan dengan liquid pollen, ini adalah pernyataan yang benar. Kenapa? Karena grass pollen itu fills the air itu pada bulan June and July. Berarti lebih awal daripada liquid pollen. Kenapa? Karena liquid pollen itu ada di udara pada bulan Agustus. Kan harusnya kan Juni, Juli dulu ya. Juni, June, and then July, and then August. Nah, berarti pernyataan yang C, grass pollen itu lebih awal dibandingkan dengan liquid pollen adalah pernyataan yang benar. Karena grass pollen di bulan June dan July, sedangkan liquid di bulan Agustus. Nah, berarti yang C adalah pernyataan yang benar. Yang kita cari adalah pernyataan yang salah. Kira-kira yang mana nih? Tapi Laras sudah bagus nih, sudah berani jawab.
Coba, ayo kira-kira yang mana jawabannya? Manakah pernyataan yang salah? Ayo satu orang lagi deh. Satu orang lagi. Come on. Bukan kak. Sorry. Kenapa yang A? Iya benar nih. Ya bintang, kenapa A bintang? Bintang kalau bintang. Bintang, oke. Iya. Kenapa yang A? Silakan. Menurut saya sih yang A ya. Ya silakan, kenapa yang A? Jawabannya memang yang A bintang. Coba jelasin kenapa yang A. Itu kan karena kan ada tulisan hey wave fever is equalizer ya. Tapi nah di teksnya itu hey fever however is less than adequate description since kok nyambung. Sorry kak bener. Pokoknya di paragraf pertama kalimat pertama gitu loh. Oke. Iya. Jadi kenapa salah yang A itu? Ya karena memang beda musimnya gitu bintang ya. Misalnya kan tadi disebutkan tuh bintang ya. Kalau yang A ini kan definisinya dari hay fever nih bintang nih. Tapi pada bagian akhirnya disebutkan bahwa pada bulan tertentu banyak serbuk sari gitu ya. Tapi pada bulan lain nggak banyak gitu ya. Misalnya di sini nih, di baris yang tadi yang kita baca nih, di baris kelima dari bawah. In the springtime, months of March and April, when pollen from trees is prevalent. Nah, pada bulan apa nih, Maret dan April, nanti banyak serbuk sari dari pohon gitu ya. Nah, berarti kan pada bulan Januari dan pada bulan Februari itu nggak sebanyak bulan March and April kan gitu ya. Atau sebaliknya nih, misalnya pada bulan Juni dan Juli banyak grass pollen. Nah, berarti kan di bulan apa? Ya di bulan Desember misalnya, di bulan Desember, di bulan November kan berarti tidak banyak grass pollen fills the air. Nah, berarti pernyataan yang A salah. Kenapa? Yang A bilangnya gini, penderitaan penyakit hay fever ini equally severe, sama parahnya. Equal itu berarti sama, severe berarti parah, sama parahnya sepanjang tahun. Padahal enggak, karena tadi tergantung bulan. Ada kalanya pada bulan tertentu banyak serbuk sari, ada kalanya di bulan Januari, Desember, Februari itu nggak terlalu banyak serbuk sari. Karena yang disebutkan di teks itu kan hanya March, April, June, July, August aja ya, di mana banyak serbuk sari kan gitu. Maka yang A salah, yang A bilangnya sepanjang tahun itu sama parahnya, padahal nggak. Di bulan Januari nggak ada tuh di teks kan gitu ya. Februari, Desember, Oktober, November nggak ada di teks. September nggak ada di teks. Berarti kan tidak sama parahnya, tergantung bulannya gitu ya. Maka jawaban yang A ini sudah benar di bintang ya. Suffering from hay fever is equally severe year round. Penderitaan penyakit hay fever itu sama parahnya sepanjang tahun karena tergantung bulan. Ada kalanya banyak serbuk sari, ada kalanya di bulan tertentu tidak banyak serbuk sari. Banyak serbuk sari di bulan March, April, June, July, August. Tapi di bulan lain, Januari, Desember, yang mungkin nggak sebanyak pada bulan March, April, June, July, and August. Nah, maka jawaban yang A salah pada kata equally severe, sama parahnya sepanjang tahun. Padahal tergantung bulannya ya gitu ya. Oke, sampai di sini aja materi kita hari ini yaitu tentang supporting stated for unstated detail question. Berikutnya kalian tolong kerjakan soal TF ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau ada silakan. Kalau nggak ada nggak silakan kalau ada. Oke, kalau nggak ada silakan ya kerjakan TF-nya. Silakan kerjakan TF-nya, linknya sudah tersedia di chatroom. Silakan kerjakan TF, linknya sudah tersedia di chatroom. Oke, good luck.
Oke, ini sambil dikerjakan ya. Ini mohon maaf ada materi yang belum disampaikan ternyata. 1, 2, kalau harusnya sudah bisa ya, nomor 1 dan 2 ya. Nomor 1 dan 2, caranya seperti tadi. Kita cari kata kuncinya di teks. Untuk soal nomor 4, maaf. Lupa ini. Nah, ini. Ya. Untuk soal nomor 3, yang dicari adalah false idea, pernyataan yang salah. Manakah pernyataan penulis yang salah gitu ya. Semuanya ini opsi A, B, C, D, dan E semuanya cuma copy paste aja di teks ya. Jadi saya jawab yang A, Pak. Kenapa yang A? Karena yang A nggak ada di teks. Semuanya di teks ya. Jadi baik itu A, B, C, D, ataupun E, semua kalimat ini cuma copy paste aja dari kalimat yang ada di teks. Nah, yang dicari adalah pernyataan yang salah. Pernyataan yang salah. Gimana caranya? Kita baca kalimatnya yang di teks tadi itu. Kita baca kalimatnya. Ya, kita baca kalimatnya ya. Manakah pernyataan penulis yang salah? Contoh misalnya A, Esperanto disebut sebagai bahasa yang terencana dan juga bahasa yang artificial, bahasa yang buatan doang, bukan bahasa asli. Nah, kalau kita baca di sini di kalimatnya benar ya, bahwa Esperanto is what is called a plant or artificial language. It was created more than a century ago by Polish eye doctor Ludwig Lazar Zamenhof. Esperanto adalah yang disebut sebagai bahasa buatan, bahasa yang direncanakan, buatan manusia. Kita yang menciptakan gitu ya. It was created more than a century ago by a Polish eye doctor. Diciptakan oleh sekian tahun yang lalu ya, 1 abad yang lalu oleh dokter mata asal Polandia. Nah, berarti pernyataan yang A benar, bahwa Esperanto adalah bahasa yang buatan atau direncanakan. Maka yang A benar. Nah, yang kita cari adalah jawaban yang salah. Yang B, bahasa yang umum itu akan membantu menyingkirkan ketidakpahaman antar budaya. Kalau kita baca di teks ini memang tujuannya si Zamenhof ya. Zamenhof believed that a common language would help to alleviate some of the misunderstandings among cultures. Zamenhof yakin bahwa bahasa yang sama, nah itu bisa membantu menyingkirkan gitu ya, yang namanya kesalahpahaman atau mengurangi kesalahpahaman antar budaya. Maka yang B benar, karena itu adalah alasan diciptakannya Esperanto, bahasa yang direncanakan. Maka yang B benar. Yang C, satu contoh adalah bagaimana dia mensimpelkan, simplified ya, menyimpelkan, menyederhanakan bahasa bisa terlihat pada sufiksnya. Pada sufiksnya mana? Ini sufiks. Dia menyimpelkan ya, menyederhanakan bahasanya bisa dilihat dari sufiksnya, dari akhirannya ya, sufiks ya, akhiran, imbuhan akhir. Oke. Misalnya pada kalimat ini ya, all nouns in this language and in O as in the noun amico which means friend, and all adjectives and in A and in E as in adjectives bella which means pretty. Nah, jadi penyederhananya adalah pada bagian sufiksnya nih. Semua kata benda, all nouns, semua kata benda itu berakhiran O. Dan semua adjektif, semua kata sifat itu akhirannya adalah A. Nah, ini yang disebut sebagai penyederhanaan. Jadi semua kata benda semuanya berakhiran O. Contoh pada kata amico. Amico adalah kata benda yang berarti friend, teman. Dan semua adjektif, semua kata sifat itu berakhiran A. Misalnya pada kata bella. Bella artinya pretty, beautiful, ya, cantik. Nah, maka pernyataan yang C juga benar. Yang D, Esperanto klubnya mulai muncul di sepanjang Eropa pada tahun 1950. Esperanto menyebar dari Eropa ke Amerika sampai Asia juga gitu.
Nah, kalau kita baca benar nih, ada di sini dia, ada di paragraf yang ketiga nih. Esperanto mulai ke Eropa juga, lanjut ke Eropa, Amerika dan Asia. Pada 1950 diadakan First World Congress, Kongres Dunia. Nah, kalau dunia kan berarti semuanya tuh. Berarti Eropa juga, Amerika juga, Asia juga. Nah, berarti yang pernyataan ini benar, karena terbukti diadakan First World Congress, diadakan Kongres Dunia. Berarti semua dunia, semua benua ya, seperti Eropa, Amerika, dan Asia, sama-sama mengenal bahasa Esperanto. Maka yang D juga benar. Ya, bagi kalian yang jawab yang E, nah ini adalah jawaban yang benar. Bahwa yang E kenapa salah? Ini terlihat seperti large number, angka yang besar. Tapi sebenarnya terlihat kecil ya. Sebenarnya kecil. Kecil banget, cukup kecil. Kalau dibandingkan dengan billion. Miliaran ya, miliaran pembahasa Inggris dan miliaran pembahasa Mandarin Chinese gitu ya. Jadi yang ini salah pada kata big, harusnya small. Jadi pembicara Esperanto ada berapa? Pembicara Esperanto tuh kalau kita lihat sini ya, itu ada ini nih di paragraf yang terakhir nih, baris kedua. It is estimated that perhaps 250,000 people are fluent in it. Diperkirakan sekitar ya, mungkin sekitar 1/4 juta orang lancar berbahasa Esperanto. This may seem like a large number. Ini kelihatannya gede ya. Wah, sekian juta. Oh, gede banget kelihatannya. Tapi it is really quite small. Jadi big ini salah, harusnya small. Kelihatannya doang gede, 1/4 juta. Padahal mah kecil. Kenapa? Karena kalau dibandingkan, compared dengan pembicara Inggris sampai billion, sampai miliaran. Dan juga sampai ada miliaran pembahasa ya, orang yang berbahasa Mandarin Chinese gitu. Nah, maka jawaban yang E salah, harusnya bukan big tetapi small. Oke. Lalu yang terakhir nomor 5, ini cari yang sesuai dengan topiknya gitu ya. Topiknya adalah kalau kita baca ini adalah tentang salah konsep. Most people, sebagian besar orang berpikir bahwa desert, gurun pasir itu adalah dry, kering. Flat, datar ya, daerah yang kering, dan juga little vegetation, tumbuhannya sedikit dan bahkan tidak ada atau sedikit curah hujan. Nah, ini salah. This is hardly true. Hardly artinya hampir tidak. Ini hampir tidak benar atau ini salah. Ya berarti salah orang salah konsep ya. Ya ternyata desert itu tidak sekering itu. Tumbuhannya tidak sesedikit itu, tapi banyak tumbuhan juga ternyata. Dan juga cukup banyak curah hujan. Maka kalimat ini soal nomor 5, ini teks ini ditujukan untuk membenarkan konsep orang yang masih salah, gitu ya. Untuk mengklarifikasi konsep orang yang salah tentang desert, tentang gurun. Nyata gurun itu kita salah konsep tuh. Mereka tuh nggak sekering itu, mereka nggak sesedikit itu tumbuhannya. Ada juga gurun yang banyak tumbuhan dan juga banyak sumber air, dan curah hujannya juga nggak sesedikit itu sebenarnya. Maka nomor 5, pilih jawaban yang tujuannya adalah untuk membenarkan salah konsep. Karena masih ada salah konsep orang tentang apa itu desert. Nah, itulah jawabannya. Oke, sampai di sini ya. Ini mohon maaf nih, Mbak, baru kita mulai pembahasannya. Oke, sudah ya. Sekarang tolong dikumpulkan jawabannya, tolong segera di submit ya. Tolong submit jawabannya. Oke. Sekarang kita bahas ya dari soal nomor 1 ya. Bagi yang belum submit jawaban, tolong segera submit jawabannya. Karena waktunya bukan sudah habis ya, sudah lewat bahkan. Jadi kita bahas ya dari soal nomor 1 nih. Oke. Number 1, according to the passage, why did Zamenhof want to create a universal language? Menurut teks itu, kenapa si Zamenhof ini menciptakan yang namanya bahasa universal? Dia kenapa sih mau menciptakan bahasa yang universal? Satu bahasa yang bisa dipakai semua negara, semua bangsa. Kalimatnya di sini ya, kita temukan pada baris yang kedua nih. Kalimat yang paragraf pertama, baris kedua. Karena Zamenhof yakin bahwa a common language, bahasa yang sama, itu bisa menyingkirkan ya, bisa mengurangi beberapa misunderstanding, kesalahpahaman antar budaya. Nah, inilah jawabannya. Yaitu jawabannya adalah yang C, yang C. To resolve cultural differences, untuk memecahkan masalah perbedaan budaya.
Jawabannya number 1 yang C. Lanjut number 2. Menurut teks di atas, the 10th World Esperanto Congress bagaimana? Kongres Esperanto Dunia yang ke-10 bagaimana? Nah, kalau kita baca di teksnya, nih, di sini ya, di paragraf yang keempat, nih, paragraf yang keempat kalimat terakhir ya, the last sentence of the 4th paragraph. Congress were held annually for 9 years and 4,000 attendees were registered for 10 World Esperanto Congress scheduled for 1914. Jadi dijadwalkan pada tahun 1914 itu ada the 10th World Esperanto Congress. Tapi sayangnya when World War I erupted and forced its cancellation, sayangnya dibatalkan. Kenapa? Karena ada World War I, karena ada Perang Dunia yang pertama. Nah, berarti jawabannya adalah number 2, jawabannya adalah yang A, never took place. The 10th World Esperanto Congress nggak pernah terjadi. Karena pada saat itu ada Perang Dunia pertama, sehingga acara ini, the 10th World Esperanto Congress, tidak pernah diadakan. Never took place. Number 2 yang A. Ya, number 2 yang alpha. Nomor 3 sudah kita bahas ya. Nomor 3 jawabannya adalah yang echo. Yang E, bukan quite big tapi quite small, kecil banget. Karena pembicaranya cuma 1/4 juta dibandingkan dengan sekian miliar pembahasa orang yang berbahasa Inggris dan semiliar orang yang berbahasa Mandarin Chinese. Maka nomor 3 yang salah adalah yang E. Tadi sudah dibantu ya. Nomor 4, mana yang tidak disebutkan di teks? Tadi kan disebutkan di teks bahwa ternyata gurun itu tidak sekering itu. Tidak sedikit itu tumbuhannya gitu ya. Kita selama ini salah konsep. Maka yang salah adalah yang C. Yang C bilangnya gurun itu sangat panas di musim pada siang hari ya. A desert is extremely hot during the day. Gurun pasir itu sangat panas di siang hari. Belum tentu. Karena tadi ya tidak seperti konsep kita. Ternyata gurun itu ya cukup tinggi curah hujannya dan juga cukup banyak tumbuhan. Tidak seperti yang kita sering lihat di film-film tuh. Nomor 4 yang C itu yang salah ya. Nomor 5 yang sesuai dengan tujuan si penulis teks ini adalah yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu tentang salah konsep orang tentang gurun selama ini. Bagaimanakah gurun yang sebenarnya itu orang masih salah konsep. Sehingga jawabannya nomor 5 adalah yang C. There is a misconception about what deserts really are. Ada salah konsep tentang bagaimanakah gurun pasir yang sebenarnya. Oke. Mungkin jawabannya tadi bisa saya ulang ya, atau saya ketik tapi saya ulang. Bisa nggak minta tolong Pak? Nomor 1 yang cek. Kamu nggak usah pakai langsung aja Pak. Nggak usah pakai. Oke. Nomor 2 yang A. Nomor 3 yang E. Ya, nomor 4 yang C. Nomor 5 yang C lagi. Selama tutup C lagi. Oke. Jawabannya sudah ada di chatcom ya. Silakan dicek dan pelajari lagi di rumah. Kita tutup dengan alhamdulillah. Amin. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kak. Sama.